Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada video saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara apa itu oscillator dan apa saja yang ada dalam oscillator, juga cara kerja oscillator. Oke, oscillator model oscillator atau open system interconnection adalah suatu kerangka yang digunakan untuk memahami dan merancang arsitektur jaringan komputer. Jadi di dalam komputer ini ada beberapa arsitektur yang diperuntukkan untuk berkomunikasi antar jaringan. Nah, di model oscillator ini dia membagi proses komunikasi jaringan dengan menjadi 7 lapisan arsitektur yang berbeda dan fungsi yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di sini arsitektur pertama yaitu adalah application. Salah, dari bawah. Nah, kalau misalkan di oscillator ini dari bawah, dari physical. Physical ini yaitu ya lapisan fisik. Bisa kita lihat, yaitu bisa kayak seperti layar atau apapun yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Nah, dia itu bertanggung jawab untuk transmisi bit mentah melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Nah, physical ini juga contohnya seperti kabel juga. Dan yang kedua ada data link. Oke, data link ini yaitu untuk mengatur pengiriman data antar perangkat yang terhubung langsung dan menangani kesalahan transmisi. Jadi, dia tugasnya untuk mengatur pengiriman data yang terhubung juga sekaligus menangani transmisi. Oke, selanjutnya ada network. Di lapisan network ini dia berfungsi untuk mengatur pengalamatan dan routing data sehingga paket data dapat mencapai tujuan yang benar. Jadi di network ini dia mengatur alamat-alamat dan routing data sehingga paket datanya itu bisa mencapai tujuannya, itu tujuannya di mana di application. Nah, terus ada transport layer. Transport layer ini dia fungsinya untuk menyediakan transfer data dan memastikan data dikirimkan tanpa kesalahan. Jadi seperti namanya itu transport, dia fungsinya untuk mentransfer atau menyediakan transfer data untuk memastikan datanya itu dikirim tanpa adanya kesalahan. Nah, di session layer ini dia bertugas sebagai mengelola sesi komunikasi antar aplikasi, termasuk pembukaan, penutup, dan pengelola sesi. Jadi dia yang mengelola sesi komunikasi antar aplikasi. Dan kemudian ada presentasi ini dia bertanggung jawab untuk format data termasuk enkripsi dan deskripsi serta kompresi data. Jadi dia yang mengatur enkripsi dan deskripsi untuk suatu format data. Jadi terus selanjutnya ada application layer.
Dia fungsinya untuk menyediakan layanan jaringan langsung kepada aplikasi pengguna seperti email, transfer file, dan layanan web. Jadi dia yang menyediakan layanan jaringan langsung kepada aplikasi pengguna. Jadi misalkan komputer ini ingin mengirim data ke sini. Nah, nanti datanya ini akan muncul di lapisan application seperti itu. Dan untuk cara kerjanya OSI layer itu misalkan dari ini komputer A dan komputer B ingin berkomunikasi, ingin mengirim data. Maka dari komputer A ini misalkan mengirim data sebuah email, nanti dia akan melalui lapisan application, presentation, session, respon, sampai physical, dan nanti langsung eh, ke tersambung ke komputer B dengan melalui kabel atau wireless. Seperti itu. Jadi dia dari physical nanti langsung naik ke atas, ke atas, ke atas, sampai ke application dan sampai ke kliennya. Sampai pesannya terkirim ke klien. Nah, seperti itu. Itu misalkan eh, berkomunikasinya seperti itu. Cara kerja Slayer. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau eh, kurang jelas. Mangga ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.